Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa pendekatan di dalam English language teaching, ya, pembelajaran bahasa asing. Terakhir kemarin kita membahas tentang audiolingual method dan juga sudah dipresentasikan oleh teman kalian. Nah, sekarang sengaja Bapak untuk tidak ada diskusi, ya, supaya pembahasan kita agak lebih, waktunya agak lebih banyak, dan juga Bapak berharap ini akan memberikan wawasan tambahan kepada kalian tentang topik yang akan kita pelajari, karena ini adalah yang dipraktekkan saat ini di sekolah, ya, dikenal dengan communicative language teaching, ya, communicative language teaching, pendekatan pembelajaran yang berbasis kepada communicative message. Nah, ini yang terjadi di kurikulum kita, ya, di secara nasional maupun di negara-negara lain juga banyak menerapkan ini, dan ini sangat populer sekali sekarang ini, ya, pendekatan CLT ini, ya, communicative language teaching, karena berdasarkan beberapa studi banyak dibicarakan penelitian bahwa ini efeknya sangat bagus di dalam pembelajaran. Oke, baik, sorry. Bapak berharap akan terjadi diskusi di antara kita tentang CLT ini, ya. Maka mudah-mudahan sudah ada yang membaca, ya, sudah ada yang mencoba untuk search on the internet about CLT, okay, CLT ini, sehingga ini penting, ini penting karena kalian calon guru dan prakteknya di lapangan memang CLT yang sedang diterapkan, ya, kemudian. Baik, siapa yang bisa mengasih sepatah dua patah kata atau mungkin sedikit statement tentang CLT ini? Ada yang sudah tahu atau sudah membaca mungkin sekilas di internet atau dari buku yang Bapak share? Communicative language teaching, pengajaran bahasa, ya, yang berbasis kepada komunikatif. Kalau sekilas dari judulnya ini apa yang kalian tangkap kira-kira? Sekilas, kira-kira apa ini? Ya, ada yang bisa memberikan statement atau mungkin menerawang gitu? Oh, kira-kira begini kayaknya. Dari judulnya kayaknya begini, Pak. Ada yang tahu? Oke. Kok semuanya tawadhu? Jangan merendahkan. Kalau terlalu merendahkan diri itu sombong namanya. Oke. Ayo, siapa yang bisa? Silakan untuk mengungkapkan CLT itu. Kamu mau memberikan statement, Tasya? Tasya? Apakah kamu mendengar Bapak? Tasya? Dari yang saya baca, CLT itu lebih ke pengajaran yang
kepada konsep interaktif gitu Pak. Jadi pembelajarannya menitik beratkan kepada komunikasi antar guru sama siswanya gitu Pak. Oke. Jadi Jadi kayak lebih banyak diskusi mungkin ya Pak. banyak diskusi gitu ya, bisa jadi. Ya bisa jadi seperti itu. Kalau menurut kamu gimana? Si Lisa pengen menambahkan atau mungkin mengungkapkan sesuatu? Sama kayak Tasya Pak, jadi kayak konsep belajarnya tuh kayak berinteraksi gitu. Kayak mungkin bisa jadi kayak kan ini komunikasi bahasa, mungkin dengan berinteraksinya ngomongnya pakai bahasa, misalnya interaksi komunikatif bahasa Inggris jadi pakai bahasa Inggris gitu. Oke. Kalau kamu gimana, Halilullah? Wah, baru dengar kamu sih di kamar mulu. CLT. Gimana, Nur Fatimah? Sama Pak, kayak Lisa kayak Tasya, jadi pengajarannya apa sih, interaksinya lewat bahasa asing gitu, kayak diskusi tapi lewat bahasa asing. Gitu. Oke. Jadi senada semua nih ya. Ya. Communicative language teaching, kalau Bapak tangkap dari apa yang diungkapkan oleh 3 orang ini, itu kelihatannya arahnya ke speaking kayaknya. Kalau Bapak tangkap 1, 2, 3 tadi, ya, interaksi ke speaking, activity, itu yang Bapak tangkap dari kalian. Apakah itu salah? Ya tidak. Ya, itu adalah salah satu elemen saja. Salah satu coverage ya di dalam English language teaching. Ya, kita ketahui bahwa yang namanya pembelajaran atau belajar bahasa asing itu ada 4 skill yang harus kita kuasai: listening, speaking, writing, dan satu lagi, speaking, listening, writing, dan reading, gitu kan. Jadi yang apa yang kalian berikan tadi itu adalah salah satu elemen ya yang tidak ada di dalam CLT. Oke. Tidak ada yang salah yang kalian ungkapkan tadi. Baik. Sekarang Bapak, sebelum kita jauh membahas tentang itu, terlebih dahulu kita akan membahas seperti biasa bagaimana CLT ini dibahas di level approach dan juga design dan nanti kepada procedure. Oke, baik. Oke, dapat melihat ini screen-nya? Kelihatan, Pak. Bapak tidak full screen ya, karena kalau full screen kadang-kadang tidak bisa bergerak itunya. Jadi bentuknya begini aja. Now the question as usual, when we start this discussion about the subject, how can communicative language teaching be characterized at the levels of approach, design, and procedure? Kita akan membahasnya di level approach, design, dan procedure. Oke. At the level of approach, kita akan melihat dua teori ya, seperti biasa, theory of language dan juga satu lagi theory of apa? Ada yang ingat? Theory of language and theory of learning. Karena dua teori ini tidak bisa terlepas ya, bisa terlepas dari approach ini ya. Selalu dilihat theory of language itself and also theory of learning. At the level of language theory, communicative language teaching has a rich, is somewhat eclectic, theoretical base. Yeah. Some of the characteristics of this communicative view of the language school. Maksudnya begini, jadi communicative approach itu berbeda dengan approach sebelumnya. Ya, terkesan bahwa kalau sebelumnya itu tersegmen gitu ya. Tersegmen grammar saja, structure saja.
ya, words saja, vocabulary saja. Nah, di sini dalam CLT ini itu somewhat eclectic. Eclectic ini maksudnya adalah campur-campur gitu. Integrated. Nah, ya, integrated. Maka cara cara pendekatan ini menurut teori ini banyak pandangannya, ya, banyak pandangannya. Nah, yang pertama katanya itu language is system for the expression of meaning, ya. Language is a expression of meaning. Ini bahasa itu adalah sistem, ya, untuk mengekspresikan suatu makna, suatu arti, ya. Kemudian the primary function of language is for interaction and communication. Jadi tujuan atau fungsi utama bahasa itu adalah untuk interaksi dan komunikasi. Interaksi antara individu-individu, antara individu dengan kelompok, ya kan? Antara kelompok dengan kelompok. Jadi itu fungsi utama daripada bahasa, ya. Itu adalah karakter yang kedua, ya, melihat pendekatan ini melihat bahasa, ya. Kemudian the structure of language reflects its functional and communicative uses. Struktur bahasa itu merefleksikan akan fungsi serta penggunaan komunikatif bahasa. Maksudnya begini, ya. Jadi yang namanya bahasa itu ya ada fungsinya, begitu kan? Functional, fungsinya apa? Misal untuk mengungkapkan dislike dan dislike, misalnya mengungkapkan marah, hate, mengungkapkan permintaan, perintah, segala macam. Kemudian and communicative uses, serta penggunaan komunikatifnya. Maksudnya apa? Kapan misalkan suatu statement itu digunakan, ya, dan kapan situasinya diungkapkan. Kemudian misalnya seorang siswa bicara sama guru bagaimana, itu sampai dibahas sampai ke sana. Jadi pandangan pendekatan ini banyak, ya, banyak yang yang menjadi latar belakangnya. Jadi tidak cuma satu poin saja, ya. Kemudian nomor 4 itu the primary units of language are not only its grammatical and structural features, but categories of functional and communicative meaning as exemplified in this course. Jadi bahasa itu bukan hanya sekedar ekspresi juga, tetapi juga ada di sana meaning-meaningnya, ada di sana pesan-pesannya, ya, yang ter-exemplified in this course. Kalau misalkan Bapak di dalam membeli sesuatu misalkan di toko, ya kan terjadi di sana ada communicative meaning. Misalkan berapa ini harganya, Pak? 5.000 katanya. Kemudian terjadi tawar menawar di sana, terjadi tawar menawar 4.500, 4.000, benar sampai pada titik yang mana si pembeli dan penjual mencapai suatu persetujuan. Oh, pada titik ini harganya sekian. Nah, itu yang namanya dengan communicative meaning. Nah, jadi sampai di sana, ya, CLT ini melihat bahasa itu, ya. Jadi bukan cuman mukanya saja, ya. Kalau pendekatan bahasa sebelumnya seperti audiolingual itu kan cuman mengajarkan drill, ya, mengajarkan drill dialog, tapi kan dialognya itu kalau kita lihat cuman betul-betul mengajarkan bahasanya saja, mengajarkan gramatikalnya saja. Tapi pada CLT ini settingnya, konteksnya semuanya dilihat. Makanya kemudian bahasa itu adalah tidak bisa dipandang cuman satu segmen saja, tetapi dipandang secara integrated. Oke, jadi itu menurut theory of language-nya, ya. Jadi di sini terintegrasi kalau kita lihat, ya, terdiri beberapa unsur. Kemudian theory of learning, no specific theory of learning for communicative language teaching, but experts suggest 2 aspects that compatible with communicative language teaching. Di sini juga theory of learning tidak ada secara khusus, ya, tapi di sini melihatnya ada para ahli ada dua aspek di situ.
Ya, aspek yang pertama namanya cognitive aspect, dan kedua behavioral aspect. Ya, cognitive aspect dan behavioral aspect. Itu dalam apa namanya communicative language teaching. Apa itu cognitive aspect? Learning foreign language is a conscious and reasoned thinking process involving the deliberate use of learning strategies. Ya, jadi pembelajaran bahasa asing itu adalah apa? Proses yang conscious, ya, proses apa namanya? Proses yang memang ini sadar gitu. Kita belajar itu sadar, melibatkan proses pemikiran sadar kita, ya. Kemudian juga di mana di dalamnya dalam belajar itu juga menggunakan atau melibatkan yang namanya strategi pembelajaran. Kalau dulu kita lihat kan ada theory of learning-nya, ada yang condition oriented dan ada proses oriented. Tapi ini CLT ini dia melibatkan dua aspek. Ya. Kalau behavioral aspek apa? Language learning as unconscious automatic process. Jadi kalau kita lihat ya cognitive aspek dan behavioral aspek ini, ya kan, itu kan apa namanya, yang satu mengatakan conscious, yang kedua mengatakan unconscious. Unconscious ini adalah tidak sadar, ya. Jadi artinya bahasa itu adalah ya yang otomatis gitu, yang natural, ya. Jadi dua aspek ini lah yang apa namanya teori belajar memandang CLT. Oke. Baik, kemudian CLT, level of design. Level of design berarti kita berbicara dalam skop method, ya. Method itu harus memiliki desain. Desain itu terdiri dari beberapa unsur. Ada objectives, syllabus, kemudian types of learning and teaching activities, learner roles, teacher roles, and the role of instructional materials. Nah, akan kita bahas. Apa itu objektifnya? Jadi ini kompleks, teman-teman sekalian. Jadi kompleks sekali dalam melihat objektif pembelajaran bahasa asing berdasarkan CLT ini. Ya, kita tergantung bagaimana kita tujuannya apa sih yang ingin kita ajarkan kepada siswa itu apa. Jadi objektifnya itu di sini dibagi lagi ke beberapa kategori. Ada yang satu misalkan an integrative and content level. Artinya pada language as means of expression. Ya, language is as means of communication expression. Bahasa itu adalah sebagai sarana untuk berekspresi. Nah, kalau ini tentu objektif yang kita strategi pembelajaran di kelas ya kita sesuaikan dengan objektif ini. Atau misalkan linguistic and instrumental level, language as semiotic system and an object of learning. Atau tujuan kita adalah misalkan bahasa itu sebagai semiotik, sistem semiotik, atau dan objek pembelajaran. Kan namanya semiotik itu kan kita belajar kadang-kadang bahasa itu yang kita ungkapkan beda tapi memiliki makna yang beda, misalkan ya. Misalkan kalian mengungkapkan begini, ya kan? Seorang misalkan seorang yang dua orang lagi pacaran, misalkan begitu ya. Yang dua orang lagi pacaran, ketika si pacar laki ini menanyakan ke ceweknya, jawaban ya atau tidak itu, ya itu belum tentu iya gitu. Nah, dan tidak itu belum tentu tidak. Nah, jadi begitu ya. Kalau itu nanti berarti kita objektifnya itu lebih kepada pragmatik, nanti pengajarannya di bidang pragmatik. Kemudian an effective level of interpersonal relationships and conduct, ya. Atau misalkan objektifnya adalah apa? Affective level, ya. Artinya di sini adalah language as a means of expressing values and judgments about oneself and others. Bahasa itu digunakan sebagai untuk mengekspresikan nilai, ya, atau judgment, penilaian tentang seseorang atau yang lain. Nah, efektif. Jadi bagaimana misalkan seorang yang tua nanti, ya, seorang yang tua berbicara dengan yang muda dengan yang tua. Anak buah berbicara kepada bos. Di sana ada values-nya, ada judgment-nya. Ketika saya bertemu dengan teman misalkan,
dengan salah satu dosen misalkan Pak Alan gitu kan, yuk pergi, ya kan? Itu values-nya ada di sana, judgment-nya ada di sana. Ya, kenapa Bapak mengatakan Lan, yuk pergi? Mungkin di sana adalah value-nya Bapak memandang Pak Lan itu adalah teman yang dekat, ya kan? Bukan memandang siapa-siapa lagi, gitu kan? Jadi di sana ada interpersonal relationship. Berbicara dengan misalkan, Bapak, ayo kita pergi makan. Nah, berarti di sana Bapak menggunakan kata formal. Bapak, ayo kita makan yuk. Berarti apa? Values yang bisa dilihat di sana, mungkin Bapak dengan Pak Fauzi itu memandang beliau adalah seorang yang panutan misalkan gitu kan, menilai dia itu adalah seorang yang apa namanya, yang memiliki lebih dari apa yang Bapak miliki. Di sana ada value dan judgments. Nah, jadi kalau itu misalkan tujuannya, nanti tentu disesuaikan dengan pembelajarannya, itu disesuaikan dengan tujuan tersebut. Kemudian a level of individual learning needs, level remedial learning based on an error analysis. Remedial learning based on error analysis. Jadi atau ini cocoknya buat misalkan yang belajar tentang sastra misalkan begitu, maka nanti juga disesuaikan pembelajaran disesuaikan dengan keperluan bagi anak sastra. Anda yang masuk di dalam sekolah itu adalah a general educational level of extra linguistic goals, language learning within the school of curriculum. Nah, jadi kalau kita di sekolah, ya objektifnya ini dari sekian banyak objektif itu lebih kepada yang kelima. Ya, karena apa? Pengajaran bahasa asing di sekolah itu sudah diatur di dalam kurikulum. Apa yang kita inginkan dari siswa semuanya sudah diatur dalam kurikulum. Nah, ini yang kita yang menjadi ini perhatian kita, ya, masuk pada objektif ini, ya, objektif di mana general education level of extraordinary goals. Semuanya sudah diatur. Apa kita mengajarkan bahasa asing, apa yang ingin dicapai siswa, bagaimana proses penyampaian materi, ininya semuanya sudah ada di sana. Syllabus. Syllabus, the following 3 types of syllabi used in CLT. Kalian sudah belajar tentang syllabus? Sudah, Pak. Hah? Sudah? Belajar. Sudah. Belajar, Ada berapa type syllabus yang kalian tahu? Banyak ya? Banyak. Di dalam CLT itu adalah ini tipenya, ya. Di dalam CLT itu ada tiga tipe yang digunakan. Meskipun nanti kalian mungkin mendapatkan jenis syllabus yang lain, ada seperti student generated syllabus, tapi secara garis besar ini kepada 3 ini, ya. Yang pertama namanya situational syllabus. Yang kedua functional notional syllabus, dan 3 task based syllabus. Situational syllabus, ya. Situational syllabus, ya. Ini adalah, ingat ya, kita masih dalam konteks CLT, ya, communicative language teaching. Nah, bagaimana syllabus itu disusun? Nah, itu biasanya situational. Jadi syllabus itu segala bentuk materi yang kita ajarkan kepada siswa itu dibikin situational, disituasikan. Misalkan apa? Misalkan post office, at the post office misalkan gitu, ya, atau at the bus station misalkan gitu. Jadi lebih kepada mirip dengan topical, ya, topical syllabus. Jadi berdasarkan topik-topik, ya, berdasarkan topik-topik. Nanti disesuaikan komunikatifnya itu apa nanti, tujuannya apa, misalkan di bus station misalkan, bus station. Nah, bus station itu nanti communicative objektifnya apa nanti? Apa kompetensi yang kita ingin dapatkan, yang kita ajarkan kepada siswa? Misalkan at bus station itu adalah bertanya, misalnya kan, bertanya tentang waktu kedatangan pesawat segala macam, kedatangan mobil gitu kan, mobil terakhir kapan? Nanti di sana ada rincian poin-poin komunikatif yang akan kita ajarkan kepada siswa. Ada lagi functional notional syllabus. Nah, fungsi, ya, ini silabus yang menitik beratkan pada fungsi serta bagaimana fungsi itu dapat diciptakan. Maksudnya begini, ya,
misal functional syllabus, contoh ya, invitation misalkan, atau asking question lah contohnya, ya, asking questions, functional. Bahasa itu kan memiliki fungsi ya. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Bertanya, misalkan gitu ya, menolak undangan, agreement disagreement, apalagi perintah, bertanya, itu kan function, itu fungsinya bahasa, ya, fungsinya bahasa. Nah, misalkan agreement dan disagreement, ya, kemudian tentu di dalam membentuk itu, di dalam bentuk agreement dan disagreement itu ada namanya notion. Notion itu adalah apa namanya ya? Misal begini, gampangnya begini. Di sekolah, di kampus, kan? Kamu pengen menanyakan ke bapak, kapan kita akan ujian, misalkan gitu ya. Kapan kita akan ujian? Itu kan fungsinya adalah bertanya. Sedangkan notionnya itu adalah bagaimana membuat pertanyaan yang tepat, ya, pertanyaan yang meaningful, ya. Pertanyaan yang kepada seorang dosen, bagaimana seharusnya kalian menggunakan misalkan kata-kata I, apakah itu tepat, misalkan gitu kan, atau menggunakan kata-kata misalkan bentuk past tense dari will, misalkan would, gitu kan, bagaimana bahasa itu kelihatan sopan segala macam, itu namanya notion. Jadi fungsi dan notion itu adalah dua digabungkan, ya. Jadi tidak hanya silabus yang membahas tentang function saja, tetapi juga tentang notion. Kemudian the task based syllabus, ya, yaitu silabus yang berdasarkan kepada task, ya, task. Nah, kita nanti mungkin sebagai seorang guru, kalau menggunakan silabus ini, kita akan memberikan ataupun mungkin siswa dapat memilih bentuk tugas-tugas, di mana dengan tugas-tugas itu nanti mereka bisa mengembangkan kemampuan komunikatifnya. Atau nanti guru bisa memberikan tugas-tugas yang bisa membangun komunikatifnya. Komunikatif baik dalam speakingnya, listening, reading, ataupun listening. Oke, baik. Teman-teman, ini kayaknya mau habis ini 1 menit lagi ya. Nanti kalian masuk lagi ya. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Kita tunggu saja yang